Ya, kembali lagi bersama saya. Untuk yang crowd kemarin kita sudah berhasil mengubah dan menghapus atau menjalankan semua fungsinya dengan baik ya. Untuk tutorial kali ini kita akan mencoba bagaimana supaya tambah data ini bisa memberikan validasi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Dalam CRUD kita kemarin, kekurangannya adalah ketika kita klik tambah tanpa mengisi data, prosesnya tetap berjalan ya. Dan di database pun datanya akan bertambah. Nah, kita akan buat bagaimana si form ini bisa memberikan validasi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Pada halaman Bootstrap, ketika kita klik submit, ada validation ya, atau notifikasi keterangan. Biasanya harus diisi ya formnya agar melanjutkan proses pengisian data. Kita mulai saja. Kita buka dulu latihan CRUD kita kemarin. Kemudian tidak lupa kita PHP Spark ya, serve. Terus langkah selanjutnya kita ke app, kita ke controller, kita ke CRUD. Nah, pada bagian create, form create ini, kita tambahkan satu fungsi, yaitu di mana ini mengambil fitur atau library dari CodeIgniter ya. Jadi CodeIgniternya sendiri sudah menyiapkan sebuah fitur bernama validation ya. Kita tinggal panggil saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fungsi save-nya ada penambahan ya, agar si validasi bisa terbaca. Kita berikan script coding seperti ini. Sini ada kesalahan ya. Di sini validate ya. Nah, kemudian kita simpan. Kita sesuaikan nama ini dengan yang di sini ya. Nah, untuk formnya kita coba dulu apakah terjadi error. Tidak ya. Sekarang untuk formnya kita pergi ke CRUD. Kita ke create ya. Nah, di sini ada perubahan ya untuk formnya. Kita tambahkan Bootstrap ini ya, validation ini untuk menampilkan notifikasinya ya, notifikasi validasinya ya. Sekarang kita modifikasi dulu ya.
Sekarang kita coba apakah berhasil. Terjadi error ya. Kita lihat validation.php. Kita kembali ke root untuk yang di sini ada suatu perintah yang belum kita isi ya. Jadi jika si if-nya ini berjalan, maka dia akan menyimpan data ini. Tapi jika ini belum berjalan, maka kita akan kembali ke halaman yang sama dengan fitur validasi yang aktif ya. Berarti di sini create right. Sekarang kita coba. Oh, untuk errornya ini ada di sini ya. Require ya. Nah ini. Jadi kita tadi saya salah ketik ya. Required itu tulisannya seperti ini. Kita coba lagi. Nah, kita tekan dia sudah tidak bisa menambahkan data. Namun ya, validation yang kayak gininya belum muncul ya. Untuk memunculkannya kita ke base controller, scroll ke bawah. Nah, pada bagian init controller ini kita spasi, kita tambahkan session. Kita simpan, kita kembali, kita refresh. Nah, nomor pegawainya sudah muncul ya. Lakukan hal yang sama di form yang di bawahnya ya. Tinggal kita kopikan aja ini sampai sini. Kita kopikan ke sini ya. Kemudian yang ini juga. Lalu yang get hash errornya di bagian bawah sini. Nah ini kita copy juga. Nah untuk name-nya, kalau yang ini kan nama. Kita ganti, yang ini nama juga. Sedangkan yang di bawahnya lagi adalah name-nya departemen ya. Departemen kita ganti di hash error sama get errornya. Sekarang kita coba, kita refresh. Nah, sudah terpanggil semua ya. Apabila kita tidak mengisi form ini, maka dia tidak akan menambahkan data lagi. Nah, yang untuk keterangan di sini kita juga bisa custom ya. Ini kan ada campuran bahasa Inggris, bukan campuran sih. Ini memang bahasa Inggris. Sedangkan nomor pegawai nama ini dia mengambil dari CRUD yang kita buat di sini tadi. Untuk validasi sendiri kita bisa custom ya. Contohnya seperti ini. Ini kita akan buat sesuai keinginan kita ya. Kita kembali ke CRUD. Untuk yang list validate ini kita rubah ya.
Nah, kita bisa buat variasinya seperti ini ya. Kita coba dulu, kita refresh. Nah, dia sudah berganti ya. Nomor pegawai harus diisi, nama harus diisi, departemen harus diisi. Kita simpan. Nah, berhasil tertambah ya. Yang ini kita hapus saja. Nah, sekarang untuk tambah tadi di form validasi ini, kita ada menambahkan unique is unique ya, khusus untuk nomor pegawai. Artinya, tabel pegawai untuk field nomor pegawai itu tidak boleh ada yang sama. Contohnya seperti ini. Misalnya, kita masukkan nomor pegawai yang sudah ada ya. 112, kita tambah di sini. Kita tambah data. Nah, nomor pegawai sudah ada. Karena di database nomor pegawai 112 itu sudah ada. Jadi validasi, dia akan memvalidasi bahwa data tersebut sudah tersimpan dan menggagalkan proses tambah datanya. Kita harus rubah ini, misalnya jadi seperti ini. Nah, aman kan yang di sini. Nah, sekarang kita lakukan pengisian data. Nah, berhasil ya. Jadi, itu tadi form tambah data ya, atau form validation yang memvalidasi terlebih dahulu setiap data yang kita input ke database ya. Setelah berhasil membuat tombol tambah dengan validasi, kita juga harus membuat form editnya ini juga menggunakan validasi. Kalau yang kemarin kan belum ada. Untuk mengubahnya, kita tinggal ke CRUD controller CRUD. Untuk form editnya, kita tambahkan juga service validation-nya ya. Kita taruh di sini. Nah, sekarang di update-nya ini ada sedikit modifikasi untuk edit ya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan dulu di akhir recording baru akan saya jelaskan. Simak baik-baik.
Untuk update-nya, penambahan codingnya seperti ini ya. Sekarang kita ke formnya. Di sini kita juga harus memberikan fitur bootstrap validation-nya is invalid-nya di dalam form controller-nya ya. Uh, Formnya hampir sama ya dengan create tadi, cuman ada penambahan di sini yaitu fitur alt ya. Di sini kita akan menambahkan fitur alt. Nah, fitur alt ini nantinya berfungsi untuk mengisikan data sebelumnya jika tidak ada perubahan. Di sini kita akan mengisikan sesuai name-nya ya, sesuai name field-nya. Jadi ini nomor pegawai ya. Sedangkan di sini kita berikan koma. Nah, yang result ini kita masukkan ke dalam fitur all tadi. Jadi seandainya tidak ada perubahan data, data yang sebelumnya yang dimasukkan. Akan tetapi jika ada, maka data nomor pegawai yang baru yang dimasukkan. Kemudian kita tambahkan tick baru. Untuk menampilkan error validasinya yang di bawah warna merah itu. Sama seperti yang di form create tadi. Kita copy aja yang ini untuk yang di bawah. Caranya biar mudah, ini kan form yang sebelumnya. Kita enter tepat di bawahnya. Sama yang di bawah juga, ini sebelumnya kita. Nah, yang dirubah itu yang semua nomor pegawai ini dirubah sesuai dengan name yang sebelumnya. Yang ada di form input nama ini ya. Jadi kita rubah saja di sini. Nah, yang bawah sama ya. Ini kan departemen. Ini kan hasil kopian yang di atas tadi. Kita kopikan aja name-nya departemen, kita kopikan semua yang ada di sini. Nah, sudah berubah semua ya. Nah, yang form sebelumnya kita hapus. Nah, kemudian kita coba. Nah, di sini kan datanya ada yang pertama kita coba rubah. Seandainya kita tekan edit, terjadi error ya. Controller is not valid control name. Kita cek. Ternyata kita lupa satu hal ya. Untuk form edit biasanya harus ada hidden inputnya ya. Untuk ID-nya, ID tabel pegawai, agar proses edit bisa berlangsung sesuai dengan ID-nya. Di sini kita tambahkan dulu input. Tipenya hidden. Untuk value-nya kita pakai ini ya. Kita copy aja yang di atas ini. Kita taruh di sini. Nah, untuk tambahan data tadi yang fungsi yang baru kita buat atas nama nomor lama, kita tambahkan di bagian belakang sini. Kita simpan. Sekarang kita coba lagi. Kita
tekan edit, nomor pegawai sudah ada ya. Harusnya ini tetap bisa tersimpan ya. Coba kita cek lagi apakah ada kesalahan. Perintah rule title-nya belum berjalan ya. Di sini kita taruh di khusus nomor pegawai ini, kita rubah untuk rules-nya. Kita ganti jadi seperti ini. Nah, jadi coding yang ini artinya adalah seandainya kita ingin mengedit data seperti ini tadi, nomor pegawai sudah ada ini hanya berlaku untuk penginputan yang baru. Jadi seandainya sudah ada, tapi kita tekan edit, harusnya tidak muncul nomor sudah digunakan. Karena ini mengambil data nomor pegawai yang ingin kita edit. Nah, maka dari itu kita pakai perintah ini. Seandainya nomor pegawai yang hendak kita edit itu nomor yang lama, maka tidak akan diminta uniknya, hanya diminta jangan kosong saja. Tapi seandainya nomor pegawai tersebut bukan dari data yang sedang kita edit, maka dia akan menampilkan is uniknya ya. Contohnya seperti ini. Ini kan data yang hendak kita edit. Seandainya kita tekan edit, nah dia akan mengirimkan nomor pegawai yang ini. Padahal nomor pegawai ini kan sudah ada. Tapi karena kita yang sedang mengedit data yang ini, maka tidak akan muncul nomor sudah digunakan. Coba kita akan merubah si nomor ini jadi nomor si EMA. Kita coba, kita rubah di sini. Kita edit, maka nomor pegawai sudah ada. Karena ini adalah data dari data yang lain ya. Maka dari itu tidak bisa dirubah. Jadi kita simpan. Nah, dan ini juga tidak boleh kosong ya. Kalau kosong dia harus diisi katanya. Nah, jadi itu tadi validasi untuk edit sudah berjalan ya. Penambahannya cuma di sini dan bagian rules-nya aja kita rubah ya. Untuk konsepnya hampir sama dengan yang create ya. Nah, sekarang setelah kita berhasil membuat form validasi, kita akan buat relasi tabel. Tentunya relasi tabel bisa terjadi karena adanya lebih dari satu tabel ya, antara 2 tabel, antara 3 tabel, dan seterusnya. Maka dari itu kita akan modifikasi dulu database kita. Kita akan tambah tabel baru dengan nama tabel departemen ya. Tabel departemen. Untuk isinya nanti ada ID departemen, nama departemen, terus nama bagian. Di sininya kita isikan 11 saja. Ini varchar 50. Untuk ID seperti biasa kita buat jadi primary key auto increment ya. Nah, jadi data departemen ini nanti kita tidak akan menginput manual seperti ini ya. Dia departemen ini akan muncul sesuai dengan nama yang ada di tabel departemen. Jadi relasinya seperti itu. Untuk membuat kedua tabel tadi terhubung, kita harus membuat CRUD untuk tabel departemen dulu ya. Klik update delete untuk data yang ada nanti di tabel departemen. Kita kembali ke coding, kita close semua dulu ya, biar tidak pusing. Nah,
Konsepnya sebenarnya sama saja ya. Jadi CRUD yang pertama kita buat ini bisa jadi sebuah dasar yang kita akan copy, sehingga setiap ada tabel atau data dari tabel yang hendak kita buat manajemen CRUD-nya, manajemen datanya, kita bisa kopikan dulu yang dari CRUD yang pertama kita buat. Pertama-tama tentu kita harus buat sebuah controller, models, dan juga views untuk tabel departemennya ini ya. Bisa dengan cara manual seperti sebelumnya. Dalam kode Ignitel juga kita bisa buat controller dan juga models itu dari cara git ya, git bash. Jadi kita bisa pakai menu ini ya. Untuk perintahnya sangat mudah. Jadi ketikan php spark make controller department. Nah, dia sudah langsung otomatis terbuat di sini ya untuk departemennya. Sekarang kita buat yang modelnya sama. Terjadi kesalahan ya. Kita ulang. Ini tidak pakai S ya. Enter. Nah, departemen model juga sudah dibuat. Nah, sekarang untuk view-nya kita tentunya buat folder baru lagi ya. Di dalam view ini dengan nama departemen. Di dalamnya kita buat lagi 3 file ini, yaitu read, edit, index. Nah, sekarang untuk langkah pertama kita kopikan aja coding yang ada di controller CRUD ini ya. Kita ke departemen, kita kopikan semua ya. Dari ini aja ya. Dari sini sampai habis. Kita ke controller departemen, kita kopikan di sini. Kemudian untuk models sama, kita close dulu ini ya. Untuk models kita buka dulu model CRUD-nya, CRUD model. Kita kopikan aja ini. Kita ke CRUD, kita ke departemen model. Kita copy di sini ya. Nah, untuk yang dua ini kita akan modifikasi, kita sesuaikan dengan tabel di departemen, mulai dari fieldnya sampai dengan database-nya ya. Jadi untuk CRUD dari departemen mungkin teman-teman bisa simak videonya langsung. Setelah ini saya akan praktekkan dengan cepat untuk CRUD di departemen.
Untuk controller kita sudah modifikasi ya. Mungkin di bagian sini belum ya. Yang ini kita rubah jadi 6 apartemen. Nah, untuk controller departemennya sudah selesai. Kemudian kita ke departemen model. Nah, di departemen model kita cukup mengganti tabelnya saja. Tabelnya jadi tabel departemen. ID-nya juga ID departemen. Nah, yang field ini adalah nama departemen dan nama bagian. Kita hapus yang ini. Nah, kemudian ini belum bisa berjalan karena root dan view-nya belum kita buat ya. View yang di dalam departemen ini tadi masih kosong. Kita ke root dulu, ke rootnya. Kita kopikan aja ini semua. Lalu kita buat root untuk departemen ya. Departemen. Nah, yang ini kita hapus. Sekarang coba kita jalankan apartemen. Error di bagian title ya. Kita ke controller departemen lagi. Define titelnya belum ada ya. Jadi kita buka rootnya dulu. Nah, yang ini kita kopikan, kita tutup, kita copy di sini. Jadi kalau tadi define titelnya itu root, ini departemen ya, departemen. Kita simpan, kita coba reload. Nah, berarti ini sudah berhasil menampilkan ya. Tapi karena indeks kita yang di dalam view ini masih kosong, tentu dia tidak menampilkan apa-apa. Nah, untuk cara cepatnya kita tinggal kopikan coding yang ada di view root ini ke view departemen. Tapi kita perlu melakukan modifikasi. Contohnya seperti ini. Kita close semua dulu. Kita buka departemen index. Kita buka view root index. Nah, kita kopikan semua. Kita pastekan di sini. Kita reload. Error. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan controller yang ada di departemen tadi. Kita buka controller departemen. Nah, untuk indeks, kalau yang tadi kan data root ya. Kalau ini kita pakai variabel data departemen. Nah, sekarang ini pun kita ganti dengan field yang ada di database. Sesuai ya. Caranya tinggal kita hapus saja yang ini. Ini kita ganti.
Yang masih ada kerut-kerutnya ini, sekalian kita ganti aja ya. Nah, kemudian yang ini juga departemen juga ya. Oke, sekarang kita refresh lagi. Nah, dia berhasil menampilkan data. Coba kita input dulu satu di sini. Misalnya nama departemennya keuangan, bagian penggajian karyawan. Kita refresh. Nah, dia muncul ya. Jadi fungsi dari belajar kerut itu sendiri adalah untuk kita memudahkan kita memanajemen data dengan bahasa pemrograman PHP. Nanti seandainya tabelnya banyak, apabila teman-teman sudah memahami konsep kerutnya itu sendiri, maka bisa dengan mudah membuat kerut untuk berbagai tabel yang ada nantinya. Baik, ini baru indeks ya. Untuk create dan edit serta hapusnya, teman-teman bisa menyimak saja di video kali ini. Mungkin tidak saya jelaskan tentang codingnya. Teman-teman nanti bisa lihat aja codingnya, terus coba ketikkan. Baik, untuk rootnya kemarin di bagian departemen kita sudah buat dan juga modelnya ya. Yang belum kemarin itu create dan indeksnya. Create dan editnya ya. Indeksnya sudah kita buat juga seperti ini untuk outputnya ini. Nah, untuk create dan edit, teman-teman bisa buat sendiri dengan mengcopy create dan edit yang ada di folder create. Di copy saja isinya ke sini. Kemarin saya sudah buat, teman-teman mungkin bisa lihat codingnya untuk departemen. Create-nya isinya seperti ini ya. Mungkin bisa di stop nanti videonya untuk mengecek apakah sama sudah. Nah, kemudian untuk editnya seperti ini ya. Oh ya, di bagian ini kita ganti jadi departemen ya. Departemen. Dan yang di create juga kayaknya belum saya rubah. Untuk tombol kembalinya. Oh, tidak ada ya di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa stop videonya untuk melihat coding create dan editnya. Kita coba dulu apakah berhasil. Oh, ini URL-nya ke sini ya. Berarti ada yang salah. Di bagian shape-nya. Nah, ini kita belum edit ya. Di departemen controller harusnya ini departemen juga. Nah, yang bagian ini juga departemen. Kita simpan. Kita refresh. Nah, yang ini validasinya udah aktif ya. Yang ini belum. Kita cek dulu. Oh, validasi. Apa yang salah ya? Oh, ini typo ya. Nama departemen ya ini. Salah ya.
ini departemen. Kita kembali, kita refresh. Nah, sudah jalan ya. Misalnya kita tambahkan departemen baru. Nah, berhasil ya. Kita tambahkan lagi. Coba kita tambahkan lagi. Nah, berhasil ya. Misalnya kita ubah yang ini. Nah, berhasil dirubah juga ya. Nah, jika sudah berhasil CRUD-nya, kita close dulu. Sekarang kita menghubungkan data nama departemen ini di CRUD ini ya, sehingga tambah CRUD ini ketika tambah dia akan mengambil data yang ada di departemen tadi. Nah, kita buat satu tab di sini untuk data departemen, dan sebelah sini untuk data CRUD. Tentu saja kita harus modifikasi tabelnya dulu ya. Tabelnya dulu kita ganti yang tabel pegawai struktur. Nah, yang ini kita change, kita ganti ID departemen. Nilainya integer ya, 11. Simpan. Nah, biar datanya tidak rusak, kita delete dulu aja yang ada ini. Kita check out, kita delete ya. Nah, sekarang data untuk pegawai, tabel pegawai kosong ya. Untuk menghubungkan dua tabel tadi, kita harus melakukan editing di controller CRUD ya. Controller CRUD, kita ke paling atas ini, kita tambahkan private-nya menjadi departemen variabel departemen model. Di bawahnya kita tambahkan juga new departemen model. Nah, jadi variabel ini untuk menangkap data yang ada di tabel departemen, di model departemen model. Nah, untuk menampilkan datanya, kita juga harus menambahkan sebuah perintah baru, yaitu di bagian indeks ini ya. Yang di data CRUD ini bukan lagi menggunakan find all tabel pegawai. Jadi kita menggunakan get pegawai. Get pegawai. Get pegawai sendiri kita dapatkan dari model ya. Kita buka CRUD model. Nah, di sini kita lakukan modifikasi pada bagian CRUD model. Kita buat fungsi baru dengan nama get pegawai tadi.
Nah, jadi maksudnya di sini adalah untuk menggabungkan dua tabel itu kita menggunakan perintah join, di mana tabel departemen ini memiliki nilai ID departemen yang ada di tabel pegawai memiliki nilai yang sama dengan ID departemen yang ada di tabel departemen. Kita perhatikan lagi struktur tabelnya. Di sini tabel departemen kan memiliki field dengan ID departemen. Sedangkan tabel pegawai juga memiliki field dengan ID departemen. Jadi seandainya nanti ini bernilai 1, maka dia akan menampilkan data nama departemen yang satu ini, keuangan dan penggajian karyawan. Begitu juga yang lain, misalnya ID departemennya yang di tabel pegawai kita isikan nomor 5 atau nomor 4, maka bisa menampilkan data nilai nama departemen dan nama bagian yang bernilai 4 ini, yaitu admin dan media sosial. Baik, untuk lebih memahaminya kita coba tampilkan saja ya. Setelah kita edit CRUD modelnya, kita ke indeks CRUD dulu. Ke indeks CRUD. Kemudian kita ganti di sini jadi misalnya nama departemen. Nah, yang ini kita rubah jadi nama departemen. Sekarang kita refresh yang ininya. Nah, misalnya kita insertkan dulu satu data. Sini kan si Alisa memiliki ID departemen 1. Dengan kata lain, harusnya dia masuk ke departemen keuangan ya. Kita refresh. Nah, dia masuk ke nama departemen keuangan. Kemudian, kita juga bisa menampilkan nama bagian ini. Padahal di tabel pegawai kan kita hanya punya sampai ID departemen saja. Jadi tabel yang ini muncul kita relasikan lewat tabel departemen ini. Nah, misalnya kita ingin tampilkan juga nama bagiannya. Tinggal kita tambahkan saja fieldnya di sini. Nama bagian. Untuk TH-nya kita tambah juga 1 ya. Kita refresh. Nah, sekarang muncul ya penggajian karyawan. Jadi dua tabel ini sudah terrealisasikan untuk grid-nya, untuk indeksnya ya. Sekarang kita coba grid-nya. Nah, di sini ketika kita menambahkan data, kita akan buat ini berelasi juga dengan tabel departemen. Harusnya data yang di sini bisa kita tampilkan di sini. Sekarang kita rubah dulu bagian grid dari CRUD ini ya. Kita buka. Nah, di bagian departemen kita harus lakukan editing ya. Di bagian departemen ini kita tidak lagi menggunakan departemen name-nya. Kita ganti jadi ID departemen. Dan untuk fungsinya, fungsi input, jenisnya kita rubah jadi option ya, atau select ya. Kita hapus dulu. Nah, kita menggunakan select ini ya.
Kira-kira seperti ini ya. Untuk kita kembali ke controller dulu, kita buka yang create-nya, fungsi create. Sekarang kita refresh. Terjadi kesalahan di variabel ini ya. Kita cek dulu untuk codingnya di bagian create apartemen. Untuk fungsi create-nya kita harus nambahkan satu perintah lagi ya untuk mengambil data dari tabel departemen seperti ini. Kita buat variabel departemen ini, kita ambil data dari nama departemen, di mana order by-nya berdasarkan alfabet nama departemennya. Sekarang kita coba, kita refresh lagi. Nah, muncul ya. Di sini kita bisa tambahkan data pegawai dengan departemen mengambil data di sini. Sekarang kita coba misalnya masih belum bisa ya. Berarti ada error masih di codingnya. Kita cek lagi di bagian save-nya ya. Save-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan departemen. Padahal di tabel kita sudah rubah kan field-nya jadi ID departemen. Jadi kita harus rubah di sini ya. Jadi ID departemen ini juga, yang di atas ini juga. Ini tidak perlu ya karena departemen tidak mungkin kosong. Karena dia menggunakan form seleksi ya. Jadi pasti dia terisi di sini. Kita refresh. Sekarang kita cek lagi untuk yang CRUD modelnya. Nah, di sini juga kita harus melakukan pergantian ya. Di sini kita ganti ID departemen. Sekarang kita coba, kita klik tambah. Di sini harus diisi ya. Part admin sos. Nah, si Paldo berhasil ditambahkan ya dengan nama, dengan departemen admin dan bagiannya media sosial. Selanjutnya kita tambah lagi. Nah, di sini kan ada 4. Kita coba dulu apakah ini benar-benar dari database atau tidak. Di sini kita tambahkan satu departemen lagi, misalnya supplier bagian Kalimantan. Supplier dari Kalimantan. Kita refresh. Nah, muncul ya sininya. Kita tambahkan. Berhasil ya. Jadi data tabel pegawai dan tabel departemen sudah berhasil terhubung. Untuk sekarang untuk editnya sendiri ini pasti error ya, karena di editnya kita belum berubah menyesuaikan dengan create ya. Untuk coding editnya sendiri kita rubah terlebih dahulu di bagian fungsinya di CRUD model. Yang ini kita kopikan aja, kita copy di sini.
Kemudian bagian update-nya, di bagian update itu sama, kita hapus yang ini ya, hapus. Terus sudah ya. Nah, di bagian edit ini, view-nya, view, CRUD, edit. Nah, di sini kita kopikan saja yang ada di grid ini. Dari sini kita copy, kita taruh di apartemen sini ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, coba kita kembali. Misalnya kita ambil ubah ini. Nah, datanya sudah sesuai ya. Nah, sekarang masalahnya yang tombol ini dia tetap sesuai abjad ya, karena perintah kita di sini tadi adalah order by name departemen abjad ya. Harusnya untuk si Alisa, harusnya untuk bagian departemennya yang muncul adalah keuangan ya, karena data dia memang bagian keuangan dan penggajian pegawai. Jadi supaya ini tetap di data yang benar, kita harus melakukan editing di bagian. Nah, pada bagian edit CRUD yang departemen ini, kita tambahkan satu perintah, koma, resolve ID departemen. Nah, sekarang kita coba lagi untuk edit apakah nama bagian dan nama departemen ini sudah sesuai dengan data si Alisa atau tidak. Nah, sudah ya. Jadi dia sudah mengambil data yang sesuai. Misalnya kita hanya mengubah nama saja, maka data departemennya kan tidak terubah. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan dua tabel ini ya, dua tabel ini. Nah, mungkin selanjutnya, tutorial selanjutnya kita akan menambahkan fitur data tables ya, di mana ada pencarian juga di sini, sehingga untuk mencari data kita akan lebih cepat. Untuk navbarnya kita lakukan editing dulu ya, kita close saja semua. Kita ke view, terus kita ke layout. Nah, di navbar ini kita lakukan editing di bagian sini ya, kita kopikan aja. Sini data pegawai, di sini data departemen. Di sini kita linkkan ke halaman CRUD ya. Sedangkan ini halaman departemen. Sekarang kita coba. Nah, sudah muncul ya. Kita klik ini, maka dia akan ke halaman departemen. Adalah CRUD.